Selamat pagi sahabat Kata Data, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Irma Asgaryani akan memandu acara rangkaian Indonesia Data dan Economy Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia. Sesi ke-6 dengan tema The Changing Paradigm in Global Financial Industry. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, BNI, Link Aja, dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Dan kami akan menghadirkan Ibu Sri Mulyani, Minister of Finance, sebagai pembicara. Namun karena kesibukan beliau tidak dapat hadir secara langsung dan kami sudah melakukan wawancara yang kami rekam beberapa waktu yang lalu. Baik sahabat Kata Data, berikut diskusi sesi 6 dengan tema The Changing Paradigm in Global Financial Industry. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama Bu, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, bahwa pandemi COVID ini mengingatkan mengenai peran penting ruang digital dalam pengembangan atau pemulihan ekonomi nasional. Apalagi ekonomi digital ini tumbuh positif Bu, di tengah sektor-sektor yang lain sedang merosot gitu. Nah mungkin Bu Menteri bisa menyampaikan kira-kira upaya dan strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi digital ini, Bu. Silakan, Bu Menteri. Terima kasih, Pak Heri dan Mas Yura. Mungkin kalau kita lihat dari kondisi COVID ini dan menyebabkan kita semua makin yakin bahwa infrastruktur digital dan transformasi digital itu tidak hanya merupakan suatu aspek yang disebut teknologi disruption ya, karena sebelum terjadinya COVID kita semuanya selalu mengatakan terjadi disrupsi dengan adanya teknologi digital yang menyebabkan policy maker, para pengusaha dan seluruh masyarakat mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. Dengan COVID sebetulnya transformasi digital itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, atau dalam hal ini menjadi sesuatu yang menjadi realita yang harus dihadapi, bahkan menjadi satu alternatif untuk tetap bisa survive ya, dalam hal ini bertahan maupun juga bangkit kembali. Saya beri contoh begini saja, di Kementerian Keuangan yang disebut platform atau perencanaan kerja kita untuk transformasi digital itu kita buat ya tahun 2020 yang lalu, dengan perspektif bahwa transformasi dari work from home, flexible working hours, dengan penggunaan teknologi untuk bisa memberikan produktivitas kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang bekerja baik yang di lapangan melayani masyarakat maupun yang bekerja di kantor ya, dari sisi middle back office atau policy maker, itu kita introduce, tapi waktu itu kita perkirakan transformasinya akan membutuhkan sekitar 3 tahun atau bahkan 4 tahun gitu ya. And then suddenly bulan Maret begitu WHO menyampaikan pandemi dan seluruh kegiatan masyarakat, kemudian perekonomian dan pemerintahan harus berubah,
kita dipaksa work from home, waktu itu kan suddenly kita semuanya harus pindah dalam semalam, hanya dalam waktu semalam. Pertanyaannya, apakah pemerintahan berhenti bekerja, terutama Kementerian Keuangan? Enggak juga, gitu. Mungkin ada beberapa di sana-sini terjadi disruption. Tapi terutama di Kementerian Keuangan yang kami waktu itu betul-betul berakrobat untuk bisa membuat perubahan dari keseluruhan keuangan negara, dari sisi desain untuk merespons COVID ini, persiapan untuk Perpu nomor 1, implementasi Perpu, menjalankan program-program yang tadinya tidak ada tapi harus ada dengan adanya COVID, atau yang sudah ada dan harus di scale up, itu semuanya dilakukan hanya dalam waktu overnight atau over weeks lah kalau bisa dikatakan. Dan itu terjadi karena adanya teknologi digital. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah COVID mengakselerasi seluruh transformasi digital itu secara luar biasa sangat cepat. Itu di pemerintahan. Di masyarakat juga begitu, walaupun evolusinya berbeda-beda. Kalau saya lihat sekarang, saya lihat hari Jumat, suami saya kalau sholat Jumat sekarang menggunakan online. Mereka sholat sendiri-sendiri, dengerin khotbah, kemudian dia sholat bersama-sama. Tapi secara digital, yang kita nggak pernah membayangkan sebelumnya gitu. Kemudian kita bicara tentang vaksinasi. Gimana kita tahu, apalagi kalau kita sekarang vaksinnya adalah yang diberikan 2 kali dengan jeda 2 minggu atau 21 hari. Gimana kita akan tracking people yang sudah divaksin dan harus divaksin lagi? Itu semuanya hanya akan mungkin terjadi kalau ada teknologi digital. Jadi sebenarnya saya akan mengatakan bahwa COVID itu memaksa semua negara, semua bangsa, dan semua institusi, dan semua pelaku ekonomi masyarakat, semuanya berubah secara overnight. Sekolah, kesehatan, jasa publik, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi disrupsi teknologi digital yang diakselerasi dengan COVID, jawabannya satu. Pertama adalah infrastruktur kita sudah memungkinkan nggak itu dilakukan. Barangkali kalau kita ada di Jakarta semuanya merasa relatively less disrupted. Karena mungkin di Jakarta itu blank spot sangat sedikit barangkali. Tapi Anda keluar saja dari Jakarta, maka kita akan tahu bahwa masih banyak pembangunan infrastruktur tentang konektivitas itu menjadi sangat penting. Bagaimana supaya kita bisa mengkonek seluruh desa, seluruh sekolah, seluruh puskesmas, seluruh pesantren, seluruh usaha kecil, supaya mereka itu masuk di dalam infrastruktur digital itu, menikmati akses terhadap teknologi digital. Itu adalah sesuatu yang masuk di dalam prioritas kita tahun 2021, anggaran khusus untuk membangun konektivitas, membangun berapa ribu BTS dan berapa 20.000 lebih desa yang belum terkoneksi, itu masuk di dalam anggaran tahun 2021. Infrastrukturnya. Yang kedua adalah regulatorinya. Apakah orang kalau mensubmit nama saya divaksin, umurnya berapa, kamu punya darah tinggi atau tidak, kamu punya komorbid diabetik atau enggak, itu kan data yang sifatnya private. Apakah akan diproteksi data personal itu? Siapa yang mengelola data itu? Bagaimana tata kelola data atau governance dari data itu? Bagaimana safety dan security-nya? Jangan lupa Amerika dibobol mengenai seluruh datanya, mengenai data ASN-nya mereka. Inggris data NIH-nya yaitu kayak BPJS kesehatan dibobol juga. Singapura juga sama. Data kesehatan mereka dibobol oleh hackers. Jadi ini adalah sesuatu regulatory, safety, dan segala macam. Yang ketiga tentu SDM-nya sendiri. Kalau saya rasa Mas Heri, Mas Yura, Meta di sini, Mbak Melisa, ya orang-orang yang kalau diberikan ini menganggap teknologi digital merupakan suatu aspek bisa meningkatkan produktivitas karena Anda basically sekarang kerja 24 jam, 7 hari seminggu, nggak ada office hour.
You can write, you can read anytime, you can be more productive karena you are connected. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang memang sudah punya kapasitas edukasi, skill. Kalau yang belum, dia lihat kayak gitu gaptek. Belum kalau disebutkan kapasitas untuk menggunakannya akan sangat. Jadi kita perlu banyak sekali investasi di bidang sumber daya manusia untuk membuat mereka menjadi sangat ready. Dan yang membuat concern, karena Anda tanya saya sebagai policy maker, salah satu mungkin risetnya dari PT SMI, salah satu SMP-nya kita. Post-COVID ini prediksinya akan terjadi gap, yaitu mereka yang sumber daya manusia yang unskilled, less educated, wages kita masih banyak, karena labor kita sebagian adalah tenaga kerja kita hanya berpendidikan SMP ke bawah. Dengan mereka yang skill, educated, dengan adanya transformasi digital, maka terjadi widening gap. Ini terjadi di seluruh dunia juga. Jadi prediksi mengenai the new challenge post-COVID, yaitu terjadinya digital divide within one country, dan juga dalam hal ini disparitas tentang pendapatan, itu kemungkinan akan terjadi. Ini kan buat seperti orang seperti saya sebagai Menteri Keuangan, itu adalah suatu warning, kayak alarm berbunyi nih. So what you are going to do gitu. Teknologi digital yang di satu sisi menjadi fallback untuk kita semua survive dari COVID, di sisi lain nanti akan menimbulkan implikasi yang sebetulnya kita juga sudah lihat sebelum COVID, dan ini akan terakselerasi karena orang dipaksa semuanya pindah ke digital. Mungkin itu untuk pembukanya yang cukup panjang. Silakan. Baik, terima kasih Bu Menteri. Kalau dari sisi kebijakan fiskal sendiri Bu Menteri, atau insentif fiskal gitu, apakah ada rencana atau agenda tertentu dari Kementerian Keuangan untuk mendorong percepatan ekonomi digital ini Bu, transformasinya? Ya, pertama kalau dari APBN fiskal ya, yang sangat jelas adalah bahwa kita mendukung tadi yang pertama necessary condition-nya yang disebut transformasi dan ekonomi digital hanya akan terjadi kalau ada infrastrukturnya. Maka instrumen APBN yang paling penting adalah apakah APBN memberikan alokasi belanja yang cukup untuk membangun infrastruktur itu. Dan saya sampaikan ya, tahun 2021 dia merupakan salah satu yang menjadi prioritas bagi kita untuk meningkatkan anggaran di bidang infrastruktur. Ada anggaran yang dedicated di luar anggaran infrastruktur yang mencapai lebih dari 415 triliun, kita dedicated yang berhubungan dengan TIK ini 29,6 triliun. Ini tujuannya untuk bisa kita mengconnect tadi yang disebut berbagai macam blank spot di Indonesia, supaya kita bisa membangun, apakah itu dalam bentuk BTS, kemudian kita hubungkan dengan 12.000 titik atau lokasi layanan publik yang belum selama ini punya akses internet. Lebih dari 5.053 BTS akan dibangun tahun 2021 ini. Yang kedua adalah, kalau mereka sudah punya koneksi, bisa bayar nggak untuk bayar internetnya? Kan kayak gitu kan? Makanya polisinya dari APBN adalah terutama untuk sekolah, dan kemudian untuk puskesmas, dan untuk desa, kita mengatakan di dalam transfer kita, karena puskesmas setiap tahun anggarannya operasinya dari APBN. Sekolah-sekolah itu 253.000 lebih sekolah di Indonesia. Itu biaya operasi sekolahnya dapat transfer dari pemerintah, ya kan? Yang dikelola sekarang oleh Pak Nadiem itu dibuat yang aplikasi, sekarang kepala sekolahnya bisa beli menggunakan platform, dan saya transfernya dari pemerintah langsung ke sekolah. Ini sesuatu yang kita sekarang sedang terus-menerus sama Nadiem nih mengobservasi, dan saya sudah minta Nadiem bikin survei, dia bikin survei, feedbacknya bagus bahwa kita transfer langsung ke sekolah, ke kepala sekolah. Account-nya pun kemarin sempat ada sekolah nggak punya account, yaitu pakai account guru personal gitu. Itu baru ketahuan sesudah kita melakukan launching transformasi seperti itu. Tapi poin saya adalah puskesmas, sekolah, nanti desa yang akan menggunakan internet, dia harus bisa bayar internetnya. Artinya anggarannya harus disediakan. Itu ya kebijakan fiskal lagi yang memungkinkan
Jadi jangan sampai nanti dipasang internet tapi aku nggak bisa mengconnect karena saya cannot afford to buy. Dan ini kan yang memprovide kan pemerintah, apalagi kalau bekerja sama dengan swasta, mereka membutuhkan revenue pendapatan kan, pendapatan dari penggunaan internet atau data dan yang lain-lain. Sekarang saya dengan Menteri Erik dan Pak Menteri Kesehatan lagi memikirkan nanti tracking dan data mengenai vaksinasi itu seperti apa. Tadi governance-nya. Belum di dalam PEN, pemulihan ekonomi nasional, kita punya program untuk membantu UMKM. Kan kemarin dibantu hampir sekitar 12 juta dalam bentuk bantuan produktif. Ini kita sekarang by name by address. Kita bekerja sama katakanlah dengan BRI, PNM, Pegadaian. Dan sekarang mereka membuat holding mikro yang nanti dibayangkan supaya bisa memberikan infrastruktur kepada seluruh usaha kecil menengah. Karena jangan lupa selama COVID ini transformasi digital dari UMKM untuk masuk ke digital ada 3 juta lebih yang mereka kemudian in order for them to survive mereka pindah ke digital jualannya sekarang di platform rather than jualan secara fisik. Dan ternyata bisa survive itu. Jadi diharapkan itu akan menginspire. Jadi apa tadi yang disebut seluruh belanja pemerintah itu bisa mengakselerasi inklusi ke digital. Entah itu financial inclusion, entah itu dalam bentuk bantuan sosial yang kemudian kita bayarkannya tidak berdasarkan cash, meskipun kita masih sebagian bayarnya pakai kartu pos, pakai kantor pos ya. Namun kalau yang bisa di branch dilewati oleh perbankan, dia menggunakan nomor account di dalam masing-masing sehingga mereka kemudian digitally. Mungkin untuk teman-teman di Kata Data saya ingin share juga ya. Transformasi ini sebetulnya sudah mulai kita awalnya adalah waktu kita reform di pengelolaan keuangan negara. Jadi kita membangun treasury function itu dengan apa yang disebut MPN, modul penerimaan negara kita. Jadi seluruh penerimaan negara dulu itu kan mereka kalau mau bayar pajak dia harus pergi ke kantor pajak atau ke kantor bendahara negara. Kemudian kita revolusi mendesain bahwa bayar pajak bisa di mana saja bahkan di ATM. Bahkan saya pernah ngomong kan mestinya orang bayar pajak itu lebih mudah dari beli pulsa kan, saya pernah ngomong kayak gitu. Dan itu sekarang sudah dilakukan. Artinya, orang beli pulsa itu mau ngeluarin duit untuk dapat pulsa, apalagi ini mau ngeluarin duit untuk negara yang dia nggak lihat hasilnya langsung, berarti harusnya lebih mudah kan kayak gitu. Nah, hal seperti ini yang mentransform kita dan kita sudah lakukan. Jadi kita ada yang sebut modul penerimaan negara itu sekarang sudah sampai generasi ketiga. Jadi kita advance terus, revise dan meningkat secara luar biasa sehingga akhirnya menjadi cashless. Artinya orang Kementerian Keuangan nggak pernah nerima duit pajak. Jadi tidak terjadi transaksi seperti itu. Kalaupun terjadi ada yang masih korupsi itu pasti karena hengki-pengki dengan pemilik pajak tapi bukan karena bayar pajaknya terus harus nyogok atau segala macam. Yang kedua, kalau kita belanja negara itu ke kasir-kasir satker di Indonesia lebih dari 25.000 satker di Indonesia yang nerima langsung untuk membayar kepada pihak ketiga. Itu juga nggak perlu lagi menggunakan duit. Dan kita bahkan masuk ke kartu kredit waktu itu. Dulu itu uang persediaan ya untuk Mas Heri sama Mas Yura. Mereka itu diperbolehkan ngambil sampai dengan 50 juta. Sehari untuk uang persediaan. Kadang-kadang kan kalau kantor pemerintah dia butuh apa, entah tiba-tiba menterinya minta rapat lah, kalau saya tiba-tiba ngapain gitu, dia harus punya gitu. Nah, kalau ternyata nggak dipakai sore, ya balik lagi. Itu bisa. Sekarang kita udah menggunakan kartu kredit, jadi langsung accountable. Dulu kalau Mas Heri sama Mas Yura tahu, kalau Menteri Luar Negeri pasti ada salah satu dari stafnya bawa uang cash tuh. Karena nggak selalu dia bayar pakai kredit. Itu sampai saya dulu jadi menteri aja saya masih ada tuh salah satu staf, nanti tanya sama orang dari BKF tuh sama Pak Febrio yang sebelumnya. Mereka bawa tas isinya duit itu. Sekarang nggak ada lagi. Jadi beberapa sekarang sudah menggunakan kartu kredit, corporate credit card yang kita gunakan lebih accountable. Tidak ada lagi bercecer-cecer lah duit itu. Jadi itu.
Sekarang kita lebih advance lagi. Aku banyak cerita banyak nih, soalnya saya hampir yakin kata data nggak tahu itu yang kita lakukan di Kemenku itu banyak sekali. Penting, Bu. Kementerian Keuangan untuk, boleh ya aku cerita Boleh, itu ya, Bu, soalnya bisa dengan panjang, senang hati, bisa Bu. 24 jam kalau cerita. Pajak Apa-apa, sekarang Bu. sedang mereform Cortex-nya. Jadi ini mengubah seluruh dari mulai pendaftaran, pembayaran pajak, compliance kalau sampai terjadi perselisihan, dan kemudian settlement, itu semuanya menjadi satu sistem yang disebut sistem pajak inti atau yang disebut Cortex. Ini kita harapkan bisa selesai tahun 2023 atau 2024 maksimum. Ini supaya kita punya benchmarknya sama. Kalau tadi MPN itu bendahara negara, tadi untuk pembayaran bendahara dan menerima. Kalau ini keseluruhan sistem perpajakan kita. Dan kita kemudian pikir sekarang, tadi mengubah berbagai perubahan di dalam transformasi digital di Kementerian Keuangan, termasuk sekarang yang paling anyar, kalau kita bisa katakan paling anyar ya, dari teman-teman di perbendaharaan. Karena kita tahu bahwa setiap bulan itu pemerintah itu belanja. Coba bayangkan aja Mas, kalau dulu nggak work from home ya, work in office. Saya umpamanya sehari 3 kali rapat aja minimal, umpamanya kalau di dalam kantor itu. Pasti kita beli makanan kecil 3 kali. Dan segala macam tetek bengek, minuman lah segala macam itu. Itu pasti belanja pakai duit bukan pakai air ya, tapi nah sekarang kita mengatakan, bayangkan seluruh belanjanya pemerintah mengenai ATK, dari mulai pensil, ballpoint dan segala macam. Itu harusnya bisa untuk sekaligus memperbaiki dan mengempower usaha kecil menengah di Indonesia. Jadi teman-teman di perbendaharaan membuat yang disebut digitalisasi untuk memberikan kesempatan kepada usaha kecil menengah. Coba saya lihat ya namanya kalau nggak salah di sini. Yang disebut uang, kita menggunakan uang elektronik sekarang ya, yang untuk PIP dengan kerjasama dengan Dana, GoPay, Link Aja, Timane, Bukalapak di dalam sebagai penyedia marketplace itu untuk UMI yang usaha kecil menengah tadi. Tapi di luar itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat program digital payment ya, marketplace namanya DigiPay. Ini tujuannya adalah untuk uang persediaan dari para satker itu menggunakan sekarang DigiPay. Jadi kita nggak pakai cash lagi, makin cashless tadi. Dan juga supaya kita rekanannya, yaitu para usaha kecil dan menengah itu, para penyedia barang dan jasa, dan dari sisi perbankan semuanya sudah agree tidak menggunakan cash. Kan itu akan makin accountable, kita nggak tahu berapa banyak saya beli lemper dalam 1 bulan gitu. Makanan kecil. Sounds ridiculous, but itu terjadi juga kan. Jadi nanti akan tracking juga jadinya ketahuan. Atau sekarang karena kita semuanya work from home, sebetulnya belanja kita untuk hal-hal yang kayak gitu menjadi totally hilang aja. Iya kan? Karena sekarang nggak perlu lagi. Saya tiap hari rapat siang malam dari mulai COVID itu nggak ada yang namanya makanan kecil disediakan. Ada orang, kecuali suami saya ini bikinin kopi untuk saya. Tapi otherwise kita sekarang ya saya bikin teh sendiri, which is nice gitu. Masih satu lagi Bu soal digital Bu. Melihat tadi yang Ibu sampaikan tadi, kayaknya kami juga merasa cukup optimis dengan perkembangan ekonomi digital ke depan gitu. Nah, kalau dari sisi Kementerian Keuangan sendiri, kira-kira melihat peran dan kontribusi ekonomi digital ini secara ekonomi keseluruhan di masa-masa yang akan datang seperti apa ya Bu ya? Saya rasa kita nggak bisa menghindari ya. Sama seperti orang tadi kan barusan disampaikan, Ibu selamat untuk satu peran menjadi koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk climate change. Sama seperti climate change, sama dengan teknologi digital. Ini segala sesuatu yang kita semua tahu is not a matter when, it's not a matter of whether you can avoid atau enggak, it's just a matter of when, how fast it's coming gitu.
dan bagaimana kemudian kita adjust gitu ya. Climate change is happening gitu. Orang mencoba untuk fighting, menurunkan atau avoiding kenaikan 2 derajat sentigrade di dalam suhu dunia ini supaya tidak melting semua gunung-gunung es di utara dan di selatan dari kutub kita. Tapi kita struggle terus untuk cari bagaimana progres di dalam human race, humankind ini dengan tidak membuat globally menjadi warmer gitu. Sama seperti digital ini. Orang kan udah mulai ngomong tidak hanya masalah digital, tapi sekarang orang bicara tentang artificial intelligence, orang sudah bicara tentang teknologi yang masuk kepada G5, ya G4, G4 sudah lewat sekarang, G5. Orang semuanya tahu bahwa ini it's going to come gitu. Teknologinya sudah teridentify, sudah diinvent, dan ini hanya is a matter of scaling up aja. Jadi tinggal sekarang masalahnya yang bagian mana dalam kehidupan manusia yang akan ditransform dengan teknologi ini. Kan kayak gitu aja. Sehingga itu like it or not, itu akan terjadi. Nah, dalam situasi ini pertanyaannya adalah, konteksnya adalah, kalau lihat dalam optik positif, maka kita akan lihat optik positifnya itu adalah akan banyak bisnis yang pindah menjadi e-commerce. Dan kita sebetulnya udah lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020 saja, 5 tahun terakhir, pertumbuhannya itu 20% transaksi e-commerce di dunia. Di Indonesia juga sama. Kalau kita lihat 2015 ke 2020, jangankan 20%, kita naiknya 9 kali. Dan saya yakin mungkin kalau nanti kita lihat dan dihitung post-COVID ini, mungkin transaksinya akan jauh lebih cepat. Sehingga kadang-kadang sama seperti tadi yang saya sampaikan ilustrasi di depan, Kementerian Keuangan melihat, oh ini coming nih, terus kita membuat perencanaan bagaimana kita transform. Tiba-tiba jeger kena COVID, kita dipaksa semalam. Ini juga sama. Jadi kita mungkin mengatakan, oh we are going to 5G, dan kemudian artificial intelligence akan masuk ke kita. Tapi mungkin kita masih punya waktu 10 tahun atau 5 tahun. And then nanti suddenly kita diubah aja. Nah, persoalannya apakah Anda mau diubah atau Anda mau mengubah? Kalau diubah, Anda nggak punya pilihan dan mungkin nggak ada preparation. Kalau Anda mengubah, paling tidak kita bisa planning dan kita bisa prepare ahead. Kan kayak gitu bedanya. Nah, kalau dari sekarang pemerintah, kita coba untuk mengubah. Tadi kalau dari sisi internal pemerintah sendiri, how we work. Bagaimana kita mengelola keuangan, karena keuangan ini yang paling cepat dulu aja, dan sudah sampai kemana-mana munculnya Bitcoin atau yang disebut cryptocurrency, yang antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, seluruh negara-negara maju di G20, kita udah mulai memikirkan ini apa ini, konsekuensinya bagaimana regulasinya, what does it mean for us secara global. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi policy regulasi mengenai konektivitas, accessibility, data protection itu menjadi sangat penting. Dan ini yang selalu menjadi domainnya dari pemerintah di mana saja ya melakukan. Kemudian kita mengatakan, apakah pemerintah perlu untuk memberikan insentif-insentif? Saya rasa nggak perlu pakai, artinya tanpa insentif pun perubahan itu menjadi unavoidable. Tapi pemerintah tetap insentifnya ya dalam bentuk tadi, memberikan banyak sekali pemihakan untuk infrastruktur, untuk SDM yang berkualitas. Policy yang Undang-Undang Ciptaker buat yang kemarin, Undang-Undang nomor 11 itu 2020, itu kan menggambarkan bagaimana kita akan membuka peluang semudah mungkin dan sesimpel mungkin bagi siapa saja untuk start doing business di Indonesia. Anda bahkan mungkin nggak perlu lagi minta izin, Anda hanya tinggal register aja, nggak ada approval, registering bahwa saya sekarang mau mulai ya, ada yang namanya usaha saya, individually boleh, berkooperasi boleh, PT boleh, pokoknya Anda nggak perlu lagi. Kalau dulu kan kita harus minta izin ke notaris, kita kepada pemerintah daerah, ini nggak perlu lagi. Jadi menurut saya ini potensi untuk membuat banyak sekali munculnya pemain-pemain baru selain mentransform yang ada. Kemudian menurut saya yang policy penting dari pemerintah untuk sektor keuangan adalah menyiapkan munculnya teknologi ini, fintech kalau bisa disebutkan. Fintech tidak hanya dari sisi perusahaannya, tapi keseluruhan ekosistem di dalam financial
di mana digital technology itu menjadi lebih prominent. Yang menjadi mungkin salah satu contoh yang sangat menonjol debat secara internasional kan sekarang seperti fenomenanya Jack Ma dengan Ant Capital. Ini mulainya adalah fintech yang dia menggunakan sebagai platform untuk payment system dan digitalisasi dari semua commerce activity menjadi e-commerce. Tiba-tiba dengan platformnya ini dia melihat suatu opportunity baru, yaitu dia bisa melakukan lending secara cepat. Dan orang juga bisa, karena dia sekarang sangat tergantung pada platform, saya naruh duitnya sama seperti kayak GoPay, Dana, dan yang lain-lain. Aku kan supaya saya bisa belanja menggunakan digital wallet saya, kan saya harus taruh duit di situ. The real duit saya gitu. Tapi duit itu kan nggak pernah dipakai, bisa ngendon itu apa? Bisa berhenti di situ 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu. Nah kalau yang naruh duit itu 10.000 katakanlah, atau 1 juta bahkan. Kalau yang masukin adalah 5 juta orang, maka Anda 1 juta kali 5 juta, it's a money. Overnight, itu ada harganya, money itu diem. Apalagi seminggu. Nah ini yang kemudian memunculkan, sama seperti kayak deposit taking, bank yang traditionally, bank itu diatur menggunakan prudential regulation yang sangat ketat. Kalau kamu naruh duit, atau kamu menerima simpanan, maka bank itu harus punya rambu-rambu prudensial, yaitu uang itu nggak boleh semuanya kamu pinjamkan, harus minimal sebagian ditaruh di BI dalam bentuk giro wajib minimum. Kamu kalau minjemin juga nggak boleh minjemin ke perusahaan yang salah, kamu harus melakukan apa yang disebut CAMELS, yang disebut prudential policy-nya. Nah ini Jack Ma dengan Ant Capital bisa yang disebut berapa menit itu? 1 menit atau 2 menit? 3 step. Kalau saya apply Sri Mulyani, terus dia lihat jejak digital saya, Sri Mulyani itu orangnya kayak gini-gini. Step kedua, implement tuh. Step ketiga, approve. Langsung landingnya dikasih. Kenapa? Pakai artificial intelligence. Dia nggak pakai prudential regulation. Sehingga bank yang selama ini harus heavy brick and mortar, kan dia punya kantor segala macam, dia meng-hire orang, dia meng-assess bisnis, tiba-tiba diganti sama artificial intelligence yang hanya dalam 3 menit membuat keputusan lending. Itu level playing field-nya beda banget. Makanya kemudian terjadi debat, loh yang ini heavily regulated, yang ini nggak ada regulasinya. Last minute seperti dia nanti, regardless mengenai aspek politiknya ya terhadap Jack Ma. Tapi dari sisi regulatory framework, this is exactly yang akan terjadi. Pertemuan antara tradisional bisnis konvensional dengan munculnya model bisnis baru dengan digital yang mengandalkan artificial intelligence, yang ini mengandalkan manusia. Yang berarti dia harus dikasih makan, kasih gaji, dikasih cuti, dia kasih segala macam. Yang ini kan nggak perlu apa-apa. Ini adalah the first stage ya, contoh awal dari yang orang semuanya membuat prediksi. Kalau Anda lihat saja, bahkan Elon Musk atau semua Steve Hawking, semua orang-orang saintis yang luar biasa, itu pun waktu Anda tanya Bill Gates, what do you think about artificial intelligence? Anda akan melihat banyak sekali pandangan yang mix. Ada yang mereka mengatakan very scared, ada yang mengatakan this is gonna be the end of the world, ada yang mengatakan this is gonna be a new frontier of human being. Jadi saya sangat humble ya kalau Anda tanya kepada saya sebagai policy maker, even though saya sudah lama jadi Menteri Keuangan, ngadepin perubahan dunia yang luar biasa ini, what we could do, ya kita coba memperbaiki ekosistem kita. Tapi saya tuh very humbling with this kind of phenomena. As much as saya belajar dari berbagai, kita juga mendengar wawancara dari para saintis dan orang-orang yang bergerak di bidang itu, dan di sisi lain kita, what does it mean for Indonesia? Tapi maka kita lihat banyak sekali ekosistem yang kita bisa perbaiki. Salah satu contohnya mungkin ini. Mungkin teman-teman Kata Data masih ingat ya, waktu kita menjadi tuan rumah dari IMF World Bank Annual Meeting. Waktu itu kita minta IMF World Bank harus come up with yang disebut Bali Fintech Agenda.
Oke, kita nggak tahu semuanya, belum ngerti dan belum memahami seluruh fenomena, but at least Anda institusi internasional itu give us the landscape dan apa yang harus dilakukan. Maka keluarlah yang disebut Bali Fintech Agenda. Itu paling tidak di bidang fintech, ada suatu agenda yang mencakup seluruh ekosistem di mana negara-negara, terutama negara berkembang, tapi juga negara maju sekalipun, what you have to prepare in order for you to be at least relatively understand and ready for this new technology to come. Dia keluar dengan 12 pilar. Dari mulai bagaimana kita memahami revolusi industri di teknologi keuangan, financial technology. Bagaimana teknologi ini bisa serving people better. Yang tadi saya sebutkan tadi, seperti Satker, seperti UMKM, itu kan betul teknologi membantu kita, taxpayer, gitu kan. Bagaimana kita bisa dengan teknologi mendorong yang ketiga nih, kompetisi dan tetap menciptakan pasar terbuka. Itu luar biasa sulit loh Mas Heri sama Mas Yura. Kalau kita lihat pelaku fintech itu selalu cenderung monopolistik atau at best itu oligopolistik. Coba kita lihat aja di dunia. Kita cuma punya satu yang namanya Google. Berkali-kali Google itu di Eropa terkena yang disebut competition policy. Kompetitornya nggak muncul-muncul aja. Waktu Facebook kemarin tiba-tiba WA, WhatsApp mau mengumumkan bahwa kalian datanya nanti akan di-encrypt dan di-collect, langsung orang pindah ke Telegram. Paling tidak ada platform. Twitter sampai hari ini nggak ada kompetisinya. Jadi kalau Anda bicara tentang harusnya dalam teknologi yang seperti ini, pasar itu harusnya tentang kompetitif, it's gonna be hard. Di Indonesia saja Anda lihat antara GoPay sama Gojek sama Grab. Kemudian Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu yang datang pasti giant aja. Dan ini yang menyebabkan kalau kompetisinya sudah di-lock hanya among the few, yang namanya teknologi yang tadinya demokratisasi dari opportunity nggak terjadi. Orang kalau baru bikin startup kelihatannya bagus langsung dibeli sama si Microsoft, langsung dibeli sama siapa, Facebook, si Zuckerberg. Jadi dia selalu membeli kompetitornya siapa saja. Kalau ada orang jenius seperti mereka yang bikin program dan punya ide, baru pertama IPO atau sebelum sampai IPO pun sudah, karena mereka biasanya membutuhkan angel capital, kan biasanya pinjem dari ibunya, dari mertua, dari tetangga, duitnya nggak akan cukup, pasti dia akan butuh untuk bisa naik menjadi itu kan banyak startup kayak gitu situasinya. Begitu dia sudah membutuhkan itu, dia langsung dimakan aja, kompetisi tidak sempurna, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana platform digital ini bisa menciptakan financial inclusion dan mengembangkan pasar keuangan. Itu positive side-nya. Yang kelima, bagaimana memonitor agar development-nya ini bisa menciptakan tadi edukasi. Pasti Mas Heri sama Mas Yura, Meta semuanya kenal. OJK itu berapa kali dia harus mengatakan hati-hati dengan produk yang diitukan. Kan sekarang dengan fintech udah muncul, kalau dulu adalah orang tengkulak, sekarang tengkulaknya coming to your handphone. Dia akan mengatakan punya BPKB, Anda butuh duit, ini duit gampang. Handphone saya aja tiap hari saya harus hapus-hapus kayak gitu. Butuh duit 1 juta, 2 juta, 5 juta. Dan aku yakin di Indonesia banyak orang yang butuh hari ini kepepet, butuh 1 juta, 5 juta, gadaikan BPKP kamu, asal kamu punya BPKP atau punya whatever. Kan itu sesuatu yang it's coming to your door. Jadi bagaimana kita membuat, kemudian bagaimana kita membuat pengawasannya tadi, itu yang selanjutnya. Yang ketujuh, kita bicara integrated financial. Jadi jangan sampai fragmentasi antara bank, non-bank financial institution, fintech, itu harusnya menjadi satu. Belum kalau dari regulasi, kita di KSSK, kita bicara tentang konglomerasi. Coba Mas Heri sama Mas Yura pasti lihat, semua bank pasti sekarang bikin fintech. Dia juga layanan digital. Ini menjadi konglomerasi. Dia punya manajer investasi sendiri.
dia punya segala macam. Jadi ini sudah menjadi satu konglomerasi. Gimana mengawasi yang tadinya mungkin satu bisnis, line of bisnis, sekarang menjadi branches yang banyak sekali. Ini segala sesuatu yang dari regulator, policy maker juga penting untuk dilihat. Terus persoalannya, hukumnya, legislasinya sudah memadai atau belum? Kan kadang-kadang kita ketinggalan, Mas. Kemarin aja kayak sekarang di Kementerian Keuangan, saya nggak pernah, kecuali tanda tangan basah yang harus saya tanda tangani. Hampir semua naskah dinas saya sekarang menggunakan elektronik. Makanya kemarin waktu keluar ada 2 surat Menteri Keuangan yang bilang tenaga kesehatan dapat gajinya separuh, yang satu penuh. Orang nggak ada tahu karena di situ cuma pakai barcode aja, tanda tangannya nggak ada tanda tangannya Sri Mulyani. Itu saya tanya yang mana yang merupakan yang fake. Teman-teman saya yang digital tahu, Bu, ini nggak mungkin keluar. Tapi orang kan nggak ada yang tahu. Buat dia lihat aja ini Menteri Keuangan. Jadi regulatory framework kita cukup memadai nggak mengantisipasi konsekuensi kayak gitu. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke-9 mengenai atau ke-8 stabilitasnya. Kita selalu ingin progresif, inovasi, tapi versus stability. Kalau terlalu disruptif dan kita tidak siap, maka stabilitas sistem keuangan juga akan terjadi tekanan yang barangkali konsekuensinya juga sangat besar. Kemudian masalah infrastrukturnya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir adalah kerjasama internasional, karena digital itu nggak ada bordernya. Sekarang orang beli segala sesuatu, kita nggak pernah tahu ini yang jual itu ada di Bekasi atau dia sebetulnya ada di Singapura ataukah dia ada di RRT. We don't know. Ya, betul. Nah, teman-teman kita seperti kami di Kementerian Keuangan, karena kebetulan saya membawai banyak unit-unit yang ini interaksinya itu antara fisik, konvensional, digital itu blur sekarang. Kayak teman-teman kita yang di Bea Cukai itu ngadepin berapa banyak ini pembelian Shopee yang berasal dari UMKM kita versus yang import dari luar. Dia nyimpen barangnya di mana? Di Indonesia atau di luar Indonesia? Waktu dia nyimpen itu sudah dimasukkan import atau non-import? Kan banyak faktor-faktor kayak gitu yang harus kita pikirkan ya. Sorry saya cerita banyak sekali detail, tapi kalau if you talk about digital itu it's in my mind penuh banget. Makanya I can tell you so many story yang mungkin malah jadi bingung caranya menceritakan atau menuliskannya. Moga-moga enggak sih. Tapi what I'm saying ya, kalau kita bicara tentang ekosistem, itu kita tahu bahwa ini is gonna be a lot of thing need to be done. Gitu. Disiapkan, diubah, dan juga mungkin dari sisi policy pemihakannya. Namun juga ada aspek-aspek policy yang tadi, regulasi yang tadi saya sebutkan, masalah security data, mengenai kejahatan kriminal, mengenai prudential versus stability, mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional tadi belum termasuk saya ngomongin tentang digital taxation. Gitu ya. Baik, Bu Menteri, terima kasih banyak Bu Menteri. Baik, itu tadi sahabat Kata Data wawancara dengan Minister of Finance Ibu Sri Mulyani di sesi ke-6 ID Kata Data 2021 pagi ini. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh Is Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, BNI, Link Aja. Dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh Is Ventures. Baik sahabat Kata Data, saya Irma Asgaryani serta seluruh tim yang bertugas undur diri sejenak dan jangan lupa saksikan Kata Data ID 2021 ke-7
Sesi ke-7 pukul 9.30 dengan tema Accelerate and Equalization of Digital. Rangkaian launching report East Ventures Digital Competitiveness Index. Dan ingat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.